Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أو كما قال. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersama senantiasa menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memperbanyak membaca alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat taufik, hidayah beserta inayah pada kita sekalian. Sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih tetap dalam menjalankan ibadah suci Ramadan, yakni beribadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan sebaik-baik balasan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat daripada suri teladan hasanah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat membedakan perkara hak dan perkara yang batin. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa Ramadan di siang harinya, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, yakni kesunahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam harinya, serta menganjurkan kita untuk mengisi Ramadan dengan beberapa amal yang soleh. Di antaranya, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan juga merupakan bulan Al-Quran, dikarenakan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan kita menjalankan ibadah puasa, juga Allah menurunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ramadan merupakan bulan Al-Quran, maka kita selaku umat Nabi Muhammad SAW jangan bermalas-malasan untuk mengisi Ramadan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, baik dengan cara bertadarus bersama-sama di musholla, di masjid-masjid, ataupun kita membacanya sendiri di rumah, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu terhadap 4 golongan. Jadi kita umat muslim yang beriman
jika ingin dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya kita harus pandai-pandai untuk merebut empat hal ini. Di antaranya yaitu talil Quran. Surga atau orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali pernah bermimpi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 99 kali. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, seandainya aku nanti malam ketemu Allah lagi, maka aku akan bertanya, amal ibadah apa ya Allah yang menjadi sarana hamba lebih cepat untuk bertemu dengan panjenengan. Akhirnya di malam yang ke-100, Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu lagi dengan Allah. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dan bertanya kepada Allah, ya Rob, amalan apakah yang sebagai media untuk mempercepat hamba ketemu dengan panjenengan? Allah menjawab di dalam mimpinya Imam Ahmad, di qiraati kalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Imam Ahmad. Lantas Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin ambi ghairi fahmin ya Rob, di dalam membaca kalammu, yakni membaca Al-Quran, apakah harus tahu artinya atau tidak ya Allah? Allah menjawab, bifahmin ambi ghairi fahmin, baik hamba tersebut mengerti akan maknanya ataupun tidak mengerti. Oleh karena itu sangat besar fadilah keutamaan kita membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak mengerti pun akan makna atau arti yang terkandung di dalam ayat atau kalimat yang kita baca, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita di dalam membaca Al-Quran juga mentadabburi arti atau mengingat-ingat arti daripada Al-Quran, tentunya akan lebih banyak faedah atau pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu jika kita ingin dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahlil Quran, ayo kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang mau memberi makan orang-orang yang lapar. Jika kita ingin dirindukan oleh surga Allah, mumpung di bulan Ramadan, ayo kita sesering mungkin memberikan buka puasa terhadap orang-orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa adalah orang-orang yang lapar. Maka pahala atau faedah daripada kita memberikan makan orang yang berpuasa, orang-orang yang lapar, maka kita akan tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wahafidhil lisan, orang-orang yang akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mampu dan mau menjaga lisan. Karena bahaya daripada lisan itu akan membuat manusia itu celaka di akhirat. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa salamatul insan min hifdzil lisan, selamatnya kita manusia itu tergantung bagaimana kita menjaga lisan. Maka jika kita ingin selamat, hati-hati di dalam berbicara. Tafakkar qoblal kalam, pikirkanlah sebelum kita berbicara, karena ucapan yang telah keluar dari lisan kita tidak mungkin bisa ditarik kembali, dan ucapan yang telah keluar
dari lisan kita didengar oleh seseorang, kemudian beralih berita dari lisan kita ke orang lain, ini akan bertambah dan bertambah. Maka dari itu ada istilah, kalau kita titip uang 100.000 selama 1 bulan, insya Allah uang tersebut tetap 100.000 nilainya. Akan tetapi jika kita menitip omongan terhadap seseorang, tidak mungkin omongan tersebut akan tetap, justru omongan tersebut akan bertambah dan bertambah. Maka dari itu, orang-orang yang dapat menjaga lisannya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, bahwa surga merindukan kepada orang-orang yang mau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wasyamu Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini tentunya akan menjadi sarana, menjadi bekal bagi kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana terdapat kekurangan, mohon maaf. Hadza minni, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.